Grand Max putih. Di KM10. Angkat belum pikir. Beginilah mobil pick-up yang hangus terbakar di Jalan Merdeka KM10 Kelurahan Hamdayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Mobil ini diduga mengangkut BBM ilegal saat melintas tiba-tiba terbakar. Hal ini mengejutkan warga sekitar. Namun saat coba dibantu warga, sopir justru melarikan diri. Diduga mengangkut BBM ilegal, warga Kabupaten Pali berharap aparat segera menindak tegas pelaku karena meresahkan warga. Warga itu kan takut kan kalau ada kejadian-kejadian macam ini. Jadi kan kami kan saran kami kan dari warga kan Simpang Raji khususnya supaya kan itu kan mobil-mobil yang ngangkut minyak ilegal itu harus ditindak oleh kan pihak yang berwenang kan. Meresahkan bang? Meresahkan karena kan hal-hal yang macam itu meresahkan masyarakat. Apalagi kan sudah kan berulang-ulang kali kejadian kan yang macam ini kan. Tim Damkar Kabupaten Pali menurunkan 3 unit mobil pemadam untuk menghentikan api. Untuk saat ini belum diketahui siapa pemilik kendaraan ini. Akibat dari kebakaran ini, arus lalu lintas sempat terhenti sementara karena tidak bisa dilewati. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan dalam iNews Sore bersama saya, Bremana Tenaya. Pemirsa, setelah menjalin komunikasi intensif siang tadi, Anies Baswedan menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta. Saat ditanyai terkait kemungkinan diusung PDIP dalam Pilgub Jakarta, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Didampingi juru bicaranya Sahril Hamid dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Anies Baswedan tiba di kantor DPD PDIP Jakarta di kawasan Cakung, Jakarta Timur siang tadi. Kedatangan Anies disambut langsung Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Jubir Anies menyebut pertemuan membahas sejumlah program-program pro rakyat termasuk politik tata ruang hingga kelestarian lingkungan. Usai pertemuan, Anies bersama Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya sempat memberikan keterangan kepada awak media terkait pertemuan tersebut. Saat ditanyai terkait kemungkinan diusung PDIP dalam Pilgub Jakarta, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP Partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta, suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi sekarang itu. Lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai,
karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak-anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Gitu. Pak, ini sudah ada rencana pertemuan Bu Mega belum? Kita mengalir saja, nanti pada waktunya. Seperti pertemuan hari ini, kan juga Tidak direncanakan. spontan, rileks, santai. Nanti kita kabari kalau ada pertemuan. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu, Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Ya. Anies Baswedan ramai disebut berpeluang besar untuk diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri justru mengeluarkan pernyataan menyentil yang mempertanyakan apakah Anies akan patuh jika diusung PDIP. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan masuk radar PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun justru, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri seakan menyindir Anies saat berbicara di depan kader PDIP dalam pengumuman bakal calon kepala daerah pada Kamis 22 Agustus lalu. Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies Baswedan bila nantinya diusung oleh PDIP. Ia juga menyinggung sejumlah pihak yang mendadak minta partainya mendukung Anies. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Meski demikian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya masih berpeluang untuk mengusung Anies Baswedan, asalkan Anies berkomitmen terhadap ideologi negara dan wong cilik. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka.
Tapi tidak ada komunikasi belum Mas dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan sempat menguat. Bahkan sejumlah kader PDIP pun telah memberikan sinyal akan mendukung Anies. Salah satunya adalah Masinton Pasaribu. Kepada media, Masinton menyatakan PDIP akan mendaftarkan Anies ke KPU pada 27 Agustus mendatang. Ada Anies, iya kan? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. PDIP telah mengumumkan 6 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam Pilkada 2024 pada 22 Agustus lalu. Namun PDIP belum mengumumkan nama untuk Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tim iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, malam ini Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat konsinyering untuk membahas peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada. Salah satu yang akan dibahas dalam konsinyering ini adalah menyiapkan draft perubahan ke PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wali kota, dan wakil wali kota. Nantinya KPU RI akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI untuk membahas draft perubahan PKPU Senin mendatang. Pemirsa, KPU memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam membuat peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Selanjutnya KPU dan Komisi 2 DPR akan memutuskan peraturan KPU pada Senin mendatang. Komisi Pemilihan Umum sudah menyerahkan rancangan peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan kepala daerah ke Komisi 2 DPR RI. KPU memastikan PKPU akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Selanjutnya, KPU dan Komisi 2 akan membahas dan memutuskan PKPU dalam rapat dengar pendapat Senin mendatang. Ketua KPU menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam mengakomodasi putusan MK ke dalam PKPU. KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang substansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berarti hari Senin itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama, sebetulnya udah seminggu yang lalu ya, kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu kepada DPR dan pemerintah. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang.
Di sisi lain, publik akan terus mengawal janji KPU dan DPR agar betul-betul mematuhi putusan MK. Apalagi kedua lembaga akan menggelar rapat terkait penyusunan PKPU usai DPR melakukan akrobat politik soal revisi Undang-Undang Pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi setelah DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Jokowi juga menghargai aspirasi masyarakat yang menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Gimana sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju ke Pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang juga udah daftar nih, Pak. Udah mengurus. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada, masa Kemarin ada demo. Pak, ada demo gimana tanggapannya, Pak? Lagi rapikan Ya baik, itu penyampaian aspirasi dari. Kembali di iNews Sore pemirsa, setelah menjalin komunikasi intensif, siang tadi Anies Baswedan menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta. Saat ditanya terkait kemungkinan diusung PDIP dalam Pilgub Jakarta, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Didampingi juru bicaranya Sahrin Hamid dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Anies Baswedan tiba di kantor DPD PDIP Jakarta di kawasan Cakung, Jakarta Timur siang tadi. Kedatangan Anies disambut langsung Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Jubir Anies menyebut pertemuan membahas sejumlah program-program pro rakyat termasuk politik tata ruang hingga kelestarian lingkungan. Saat ditanya terkait kemungkinan diusung PDIP dalam Pilgub Jakarta, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP Partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta, suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Dan untuk membahas terkait kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDIP Jakarta, hari ini pemirsa kami telah terhubung bersama dengan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore Bang Masinton, Mas Adi. Ya, selamat sore Bre, Mas Adi. Baik, saya ke Bang Masinton dulu. Bang, ini beneran Bang, tadi sama sekali nggak bahas Pilkada Jakarta sama sekali. Ya, tadi itu momennya silaturahmi ya. PDI Perjuangan kan beberapa bulan lalu, sejak 2 bulan lalu PDI Perjuangan DKI Jakarta sudah mengusulkan nama Pak Anies, satu di antara beberapa nama yang dalam proses penjaringan yang diusulkan dan disampaikan ke DPP PDI Perjuangan. Nah, kemudian pada hari ini dibangun komunikasi dan silaturahmi, begitu. Nah, jadi tadi kita bicara tentang persepsi bersama melihat situasi kondisi bangsa hari ini, di mana konstitusi dikangkangi, ya, kemudian demokrasi juga ditiadakan, begitu ya. Nah, kemudian kita bicara juga bicara tentang perspektif pemikiran Bung Karno, bagaimana kita mengejawantahkan pemikiran Bung Karno itu tetap terrealisasi, ya, apalagi di Jakarta ini adalah
sebagai kota sejarah, ya, di mana Jakarta dari mulai sidang BPUPK merumuskan dasar-dasar Indonesia Merdeka, ya, kemudian proklamasi kemerdekaan itu ada di Jakarta, begitu. Nah, kemudian ya kita bicarakan tentang pemikiran Bung Karno, ya, tentang kemajemukan, kebangsaan, dan juga aspek keberpihakan terhadap rakyat kecil atau kaum marhaen itu. Bang Masinton, berarti kan ini membahas banyak hal termasuk kesamaan ideologi dan juga pemahaman. Berarti semakin kuat nih Bang Masinton, PDIP bakal mengusung Anies. Ya, insya Allah. Nah, tentu semua keputusan kan ada di DPP PDI Perjuangan, seperti itu. Nanti akan hasil pertemuan tadi akan disampaikan oleh Pak Aming sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta kepada DPP PDI Perjuangan, seperti itu, dan juga kepada Ibu Mega. Ya, tapi kalau agenda pertemuan Anies dan juga Bu Mega sudah ada tanggalnya nih, Bang Masinton, karena tanggal 27 udah pendaftaran nih, Bang. Belum, sabar aja. Nanti kita tunggu hasil penyampaian laporan oleh Pak Aming, Ketua DPD Provinsi DKI Jakarta kepada DPP dan Ibu Megawati, seperti itu, Bung. Oke, baik. Saya sementara ke Mas Adi dulu. Mas Adi, ini kita melihat sepertinya semakin kuat nih ya, PDIP bakal mengusung Anies. Kalau Anda melihat bagaimana hari ini pengaruhnya terhadap kemungkinan peluang Anies akan diusung oleh PDIP, Mas? Mas Adi, punten, mikrofonnya masih mati, Mas Adi. Saya kira kalau kita membaca arah mata angin dan gestur politik antara PDIP dan Anies Baswedan, ini sudah mulai ada kelihatan titik temu dan titik terang ya soal bagaimana kemungkinan keduanya akan berkoalisi di Pilkada Jakarta ya. Karena memang harus kita akui selama ini kan jangankan untuk berkomunikasi, jangankan berbalas kunjungan politik ya. Anies dan PDIP adalah dua komponen yang saya kira berbeda secara diametral. Jadi kalau hari ini kemudian tiba-tiba ada kunjungan Anies ke PDIP Jakarta misalnya, ini kan sebagai salah satu bentuk betapa memang keduanya itu sudah mulai kelihatan ada titik temu. Satu sisi misalnya Anies Baswedan itu pastinya membutuhkan partai politik untuk bisa berlayar di Jakarta, dan pada saat yang bersamaan PDIP juga butuh partner yang relatif punya nama besar seperti Anies ya, untuk melawan kekuatan politik implas yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi dalam konteks inilah saya kira pertemuan PDIP dan Anies Baswedan hari ini sudah mengalami kemajuan. Kalau kemarin kan hanya berbalas pantun, kalau kemarin kan hanya berbalas puji, kalau kemarin kan hanya ada flyer Bang Masinton Pasaribu dan Anies Baswedan. Kalau hari ini saya kira ini adalah bentuk konkret ya soal penjajakan bagaimana kemungkinan keduanya itu akan berduet ya antara Anies Baswedan dan dari PDIP nantinya. Tapi bagi saya secara prinsip ya, ini kalau melihat gestur tubuh kawan-kawan PDIP memang sangat kelihatan Anies itu merupakan sebagai sosok yang sepertinya akan mereka usung. Meski harus kita akui soal veto player yang bisa menentukan apakah Anies bisa maju di Jakarta ataupun tidak, saya kira itu ada di tangan Megawati Soekarno Putri. Itu yang saya kira memang kuncinya gembok Anies Baswedan bisa maju hari ini ada di tangan Megawati Soekarno Putri. Dan tentunya syarat yang lainnya yang harus dipenuhi adalah jadi kader nih, Mas Adi, berarti ya. Kemungkinan Anies bakal nurut gak nih, Mas? Kalau saya jadi Anies Baswedan, saya akan nurut, Mas. Kalau jadi Anies bakal nurut ya, Mas Adi ya? Ya, ini tidak ada opsi lain bagi Anies Baswedan untuk menentukan sikap pilihan politiknya. Anies tidak begitu banyak punya opsi. Kalau dulu mungkin Anies masih punya opsi-opsi banyak, tidak mau masuk PKS, mungkin dia berharap Nasdem dan PKB mau mengusung, tapi PKB dan Nasdem juga balik badan kan, tak punya sikap politik untuk mendukung Anies. Per hari ini, satu-satunya masa depan politik Anies di Jakarta hanya ada di PDIP. Jadi segala sesuatu yang diinginkan oleh PDIP sebagai bentuk salah satu bergen politik, ya suka tidak suka harus diikuti oleh Anies Baswedan. Anies tak bisa lagi asik hanya menjadi seorang independen yang tidak punya pilihan partai, tidak punya kartu partai. Per hari ini, nasib politik Anies sebenarnya itu ada di tangan Anies Baswedan, bukan di tangan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau syarat untuk maju dari PDIP di Pilgub Jakarta, syaratnya harus masuk PDIP,
kalau saya jadi Anies, masuk itu barang. Besok pun jadi itu kader. Oke, ya. Bang Masinton, kalau misalnya nih memang jadi nih, berarti kan Mas Anies harus ngikut jadi kader PDIP. Ini kaderisasinya berarti harus kilat dong ya Bang Masinton? Iya, ya kita berdiskusi itu kan pertama itu melampaui dari sekedar urusan formal lah ya, KTA itu gitu ya. Artinya kami menyamakan persepsi, ideologi, ya bagaimana membangun kebinekaan di Jakarta, menjaga itu, kemudian bagaimana konsistensi kita menegakkan konstitusi karena bernegara itu adalah berkonstitusi, bagaimana kita mengejawantahkan program-program keberpihakan atau politik keberpihakan terhadap rakyat kecil itu. Jadi kami melampaui dari sekedar yang formal seperti KTA dan lain sebagainya. Itu biarlah nanti mengalir sesuai dengan arahan DPP partai seperti itu. Nah, tapi kami tadi berbicara hal-hal yang lebih substansi. Bagaimana kita harus menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga demokrasi, bagaimana pemikiran-pemikiran Bung Karno tentang keberpihakan kepada kebinekaan dan kepada rakyat kecil dan kebangsaan itu benar-benar bisa kita wujudkan di Jakarta, karena tetap Jakarta ini adalah sebagai miniatur dari Indonesia, potret dari keindonesiaan kita, maka menjadi sangat relevan bagaimana kita bersama-sama ya, baik PDI Perjuangan, Pak Anies ya, bisa merealisasi dan membumikan pokok-pokok pikiran dari Bung Karno tersebut. Baik, saya ke Mas Adi lagi. Mas Adi, ini kan memang sepertinya tantangan dari duet Anies dan juga PDIP ini sepertinya dari tadi ya, mungkin ideologi, kemudian pandangan politik, bahkan mungkin pendukungnya juga yang sangat berbeda jauh antara Anies dan juga PDIP. Anda melihat seperti apa kemungkinannya, apakah memang benar-benar bisa disatukan dan duet Anies PDIP ini bisa terwujud, Mas Adi? Kalau bicara tentang intensi dan pola pikir Anies Baswedan, saya kira sudah cocok dengan PDIP. Anies ini adalah lulusan Amerika yang saya kira mental model pemikiran politiknya sangat terbuka dan inklusif. Anies Baswedan itu adalah HMI yang saya kira pemikiran-pemikiran keislamannya adalah pemikiran keislaman yang penuh dengan nuansa pluralisme, inklusivitas, dan keterbukaan. Itu Anies Baswedan, apalagi Anies itu adalah mantan rektor Paramadina yang saya kira sebagai kampus yang cukup modern, yang cukup terbuka dengan wawasan kebangsaan ya. Yang saya kira ini sebagai modal sosial dan modal politik yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Anies. Belakangan kan memang Anies itu agak sedikit identik dengan kelompok-kelompok Islam kanan. Itu tentu tidak terlepas dari para pendukungnya waktu Pilkada 2017. Terutama misalnya ketika Anies itu diusung oleh PKS dan di situ ada gerakan 212. Hari ini 212 sudah tak ada lagi, PKS tak ada lagi, dan Anies itu sudah mu'alaf secara politik. Anies itu sudah kembali ke hitoh, Anies itu sudah ihdinas siratal mustaqim. Menampakkan wajah yang sesungguhnya adalah wajah Anies yang orisinal, Anies yang inklusif dan cukup terbuka. Jadi kalau bicara tentang wawasan kebangsaan, betapa pentingnya memadukan antara Islamisme dan Keindonesiaan, saya kira Anies cukup fasih dalam konteks itu dan dalam banyak hal cukup sesuai dengan PDIP. Ini yang saya kira memang menjadi modal awal untuk mempertemukan antara Anies dan PDIP. Meski PR terbesarnya kira-kira begitu, bagaimana sebenarnya Anies bisa meyakinkan para pendukungnya ketika maju dari PDIP itu hijrah secara kolosal dan masif. Ini yang saya kira memang Anies adalah sosok yang sebenarnya sedang dipertaruhkan betul. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, pendukung Anies ini adalah loyal voters. Jadi kemanapun Anies berlabuh, menentukan pilihan dan sikap politiknya, disitulah kemudian mereka akan menentukan pilihan. Buktinya misalnya ketika Anies ditinggalkan oleh PKS, pendukung Anies ramai-ramai minta untuk menenggelamkan PKS. Jadi ketika muncul juga bagaimana Anies itu sudah mulai berkomunikasi dengan PDIP, pendukung Anies itu siap beramai-ramai memerahkan langit Jakarta katanya. Itu kan menunjukkan Anies itu adalah sosok kunci dan menjadi variabel penting soal ketika Anies sudah berlabuh ke salah satu partai dan bergabung dengan partai politik tertentu, saya kira pendukung Anies itu akan menjadi bagian di dalamnya. Oke, baik. Saya terakhir ke Bang Masinton. Bang Masinton, ini kalau misalnya nih memang fix Anies nih ya, sudah ada nama wakilnya kira-kira, tadi kan Mas Adi bilang siap, ada juga yang bilang Rano Karno paling besar kemungkinannya. Kira-kira ada nama yang sudah disiapkan dari PDIP, Bang Masinton?
Ya, jadi semuanya kan kita tunggu keputusan DPP partai ya. Jika, ini saya bicara jika nih ya, bukan otomatis ya. Saya nggak mau melampaui putusan partai lah ya. Jika ini kan ya, jika Anies contohnya umpamanya, ya tentu kami sebagai kader ya berharap pendampingnya adalah kader terbaik dari PDI Perjuangan, entah siapapun itu. Artinya bahwa PDI Perjuangan sebagai partai kader memiliki banyak kader yang memang siap ditugaskan untuk di berbagai cabang kekuasaan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Nah tentu harapan kami adalah jika nanti DPP PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies, ya pasangannya haruslah kader dari PDI Perjuangan, entah siapapun itu nanti yang diputus, begitu. Baik, terima kasih Bang Masinton Pasaribu dan juga Mas Adi Praetno sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Semoga PDIP cepat mengumumkan siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Ya, pemirsa, ke informasi selanjutnya terkait dengan pembukaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa yang diselenggarakan di Bandung, Bali diwarnai unjuk rasa ratusan orang. Massa menuntut Muktamar dibubarkan dan menuntut Muhaimin Iskandar mundur dari Ketua Umum PKB. Ratusan pengunjuk rasa membakar spanduk tidak jauh dari lokasi Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa yang digelar di Nusa Dua, Bandung, Bali. Massa kesal karena tidak diizinkan memasuki area penyelenggaraan Muktamar PKB ke-6. Massa yang merupakan simpatisan PBNU dan datang dari berbagai wilayah di tanah air ini menuntut Muktamar dibubarkan. Massa juga menuntut Muhaimin Iskandar mundur dari Ketua Umum PKB karena telah mengkhianati amanah pendiri-pendiri PKB. Terlebih saat ini PKB sudah jauh melenceng dari koridor PKB yang sesungguhnya. Unjuk rasa mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Pilkada ternyata masih terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi saat memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Jombang. Saling dorong tak terhindarkan saat mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Jombang, Jawa Timur siang tadi. Mahasiswa bersikeras memaksa masuk karena ingin bertemu langsung dengan para anggota DPRD Jombang. Mahasiswa geram karena hingga 1 jam lebih menggelar orasi tak ada satupun anggota wakil rakyat yang mau keluar untuk menemui mereka. Meski rapat paripurna DPR RI mengenai revisi Undang-Undang Pilkada batal, namun mahasiswa tetap mengecam langkah DPR RI yang berencana melakukan revisi Undang-Undang Pilkada yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Adalah menuntut DPR RI untuk tidak merevisi terkait Undang-Undang Pilkada. Yang kedua, DPR RI tetap menggunakan putusan MK nomor 60 dan 70 dan kemudian kita mendorong KPU untuk kemudian tetap menggunakan dan tetap mengacu kepada putusan MK terkait nomor 60 dan 70. Yang terakhir adalah kita desak Presiden agar segera mempertanggungjawabkan atas kegaduhan di situasi politik yang ada di negara kita hari ini. Mahasiswa mendesak DPRD Jombang mau membantu menyalurkan aspirasi rakyat. Dan jika Undang-Undang Pilkada yang telah diputuskan MK suatu saat ternyata direvisi lagi oleh DPR RI, mahasiswa berencana menggelar aksi yang lebih besar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Anda masih di Ayu Sore pemirsa. Ajang lari internasional Elite Label Road Race pertama dan satu-satunya di Indonesia digelar besok di Bali United Training Center. Ajang lari jarak jauh ini diikuti 12.700 pelari dari 57 negara. Memasuki tahun ke-13, ajang lari Maybank Marathon 2024 digelar di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu besok. Panitia Maybank Marathon 2024 telah menyiapkan 12 atlet elit internasional yang disyaratkan Federasi Olahraga Atletik Dunia untuk event label elit dan 10 atlet lari nasional sebagai wujud partisipasi Maybank memajukan cabang olahraga lari.
Dari segi rute, Panitia Maybank Marathon 2024 telah melakukan sertifikasi oleh Association of International Marathons and Distance Races yang merupakan mitra dari World Athletics lantaran ada perpindahan lokasi penyelenggaraan Maybank Marathon pada tahun ini. Acara berkelanjutan ini atau sustainability ini sudah menjadikan bagian dari Maybank Marathon. Ya. Jadi setiap kali kita adakan Maybank Marathon itu selalu kita bundle dengan namanya sustainability event ini. Nah, kami berharap event marathon ini tidak hanya sekedar berlari membuat kita sehat, tapi juga kita bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, bagi lingkungan, dan juga bagi sosial. Selain itu ada juga kegiatan shoe donation and auctioning yang diselenggarakan di Sustainability Pavilion Maybank Marathon 2024 dengan mengajak anak-anak mengikuti lomba mewarnai marathon kebaikan. Hasil dari painting ini sebenarnya untuk menunjukkan tema kita hari ini yaitu maraton kebaikan. Di mana maraton kebaikan ini berbicara bukan hanya soal berlari untuk diri sendiri, tapi kita juga memberikan sesuatu untuk lingkungan sekitar atau untuk sesama kita. Perhelatan Maybank Marathon 2024 terdiri dari berbagai kategori, antara lain kategori maraton dengan rute 42,195 km, half marathon dengan rute 21,0975 km, dan kategori 10 km. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusmaningrat, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, DPR masih mempertimbangkan putusan MA yang terbit sebelum putusan MK terkait syarat usia. Artinya peluang Kaisang Pangarep maju di Pilkada masih terbuka. Setelah gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah, DPR RI memastikan tidak akan mengesahkan rancangan undang-undang Pilkada menjadi undang-undang. Persyaratan pencalonan kepala daerah tetap akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas parpol dalam mengusung jagoannya. Namun terkait syarat usia calon kepala daerah, DPR masih mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung yang terbit sebelum putusan MK. Artinya, peluang putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk maju dalam pemilihan gubernur masih terbuka. Jadi begini, itu kan masing-masing rezimnya MA dan MK kan itu berbeda. Kewenangan MK melakukan judicial review pada tatanan yang berbeda dengan MK. Nah, nanti kita akan lihat bahwa putusannya MA seperti apa, putusannya MK seperti apa. Karena masing-masing itu kalau saya lihat, ya MK pun bersependapat bahwa MK kemudian tidak bisa menganulir hasil judicial review dari MA. Nah, itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti, ya kita akan minta KPU yang kemudian menuangkan dalam PKPU setelah berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Agung, batas minimal usia calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Jika mengacu putusan MA, maka Kaisang bisa mengikuti pemilihan gubernur. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, batas minimal usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Jika mengacu pada putusan MK, artinya Kaisang tidak bisa ikut Pilgub. Pilkada serentak digelar November 2024. Adapun Desember tahun ini, Kaisang berulang tahun ke-30. Sementara dalam Undang-Undang Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski masih ada peluang maju di Pilkada, namun Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni memastikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, memastikan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024. Menurut Raja Juli, syarat administrasi yang telah diurus oleh kader PSI untuk melengkapi keikutsertaan di Pilkada telah dihentikan.
Sebelumnya Kaisang Pangarep mendapatkan 3 surat keterangan dari Pengadilan Jakarta Selatan sebagai syarat maju dalam Pilkada 2024. Ketiga surat diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah pada 20 Agustus lalu. Setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Kaisang sendiri rencananya akan maju sebagai bakal cawagup Jawa Tengah mendampingi pensiunan Polri Ahmad Lutfi. Namun